Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Encoder, di video kali ini kita akan membahas tentang mikrotik. Video sebelumnya untuk mempelajari Linux kita tunda terlebih dahulu supaya tidak jenuh. Di sini kita akan coba untuk mempelajari hal lain yaitu mikrotik. Di video kali ini, di video pertama ini kita akan membahas mengenai sebenarnya pengenalan Linux terlebih dahulu secara sederhananya. Langsung saja di sini pengantar ya. Sebuah sistem jaringan baik itu skala kecil maupun skala besar memerlukan sebuah perangkat yang disebut sebagai router atau dibaca router. Perangkat router ini menentukan titik jaringan berikutnya, di mana sebuah paket data dikirim ke jalur-jalur jaringan yang ditujunya. Kemudian, sebuah perangkat router umumnya terhubung sedikitnya kedua jaringan, yaitu jaringan LAN (Local Area Network) dengan WAN (Wide Area Network), atau sebuah LAN dengan jaringan penyedia akses internet atau Internet Service Provider (ISP). Atau secara simpelnya, sebuah router umumnya terhubung sedikit kedua jaringan, yaitu jaringan berskala kecil dengan jaringan berskala besar, seperti itu. Kemudian sebuah router biasanya terletak pada sebuah gateway, tempat di mana dua atau lebih jaringan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, di sini terlihat simulasinya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu mikrotik. Mikrotik diambil dari bahasa Latvian, yaitu mikrotikles, yang berarti network kecil. Nah, mikrotik digagas pembuatnya pada tahun 1996 oleh dua orang bernama John dan Ernest. Nah, kedua orang ini berasal dari negara Moldova, tepatnya di kota Riga, sebuah negara pecahan dari Uni Soviet. Nah, kenapa belajar mikrotik? Di sini yang karena jaringan lebih mudah dan hemat, kita juga bisa menggunakan mikrotik ini karena satu, mudah diimplementasikan, yang kedua mudah dikonfigurasi, kemudian yang ketiga itu mudah diintegrasikan. Nah, seperti itu, diimplementasikan bisa di skala kecil seperti misalnya warnet atau juga lab. Kemudian di konfigurasinya kita juga bisa mudah menggunakan beberapa tool atau media untuk mengkonfigurasinya mudah. Nah, kemudian mudah diintegrasikan. Mikrotik ini juga bisa diintegrasikan dengan perangkat jaringan lainnya, seperti itu. Kemudian di sini jenis mikrotik itu ada dua. Yang pertama itu mikrotik OS, kemudian mikrotik board. Mikrotik OS itu adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, yang di dalamnya mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Nah, ini cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Kemudian di sini software dari router OS itu sendiri berbentuk software ya, yang bisa kita install ke dalam sebuah PC berbasis x86 atau Intel, kemudian AMD dan lain-lain seperti itu. Nah, ini tampilan dari router OS ketika kita lihat ke dalamnya ya. Di sini menggunakan menggunakan SSH ya, bisa juga Telnet. Oke, selanjutnya untuk mikrotik router board itu sebuah router board seperti PC ya, personal komputer yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash, dan sudah tertanam juga mikrotik OS itu sendiri. Router board menggunakan router OS atau mikrotik OS
yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan hotspot server seperti itu. Jadi router boot itu alatnya ya berupa fisik yang di dalamnya sudah tertanam OS dari mikrotiknya itu sendiri, yaitu mikrotik OS. Nah, mikrotik router boot itu ada dua. Yang pertama wireless dan yang kedua itu embedded router. Yang wireless board itu jenisnya RB400, RB600 dan lain-lain, digunakan untuk biasanya untuk wireless itu. Kemudian embedded router ini seperti RB750, RB450 yang kita sering gunakan untuk gateway ya biasanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam mikrotik itu terdapat fitur-fitur yang di sini kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama itu kategori penanganan protokol, yang fitur-fiturnya terdapat ini ada firewall dana, data rate management, point-to-point tunneling protocol, IPsec, caching, DNS client, universal client, UPnP, monitoring atau accounting, MCP, tool, dan banyak lagi. Nah, kategori kedua itu layer 2 konektivitas, yang dimana fitur-fiturnya yaitu wireless, bridge, virtualan, synchronous, asynchronous, ISDN, SDSL, seperti itu. Kemudian untuk mengkonfigurasi mikrotik itu ada dua yang umum digunakan. Sebenarnya ada lagi menggunakan SSH atau Telnet. Nah, yang umumnya digunakan itu secara mudah, secara GUI itu ada dua, yaitu webfig atau web konfigurasi menggunakan browser ya, kita memanfaatkan browser, kemudian URL-nya kita tembak dengan menggunakan IPC mikrotiknya. Kemudian yang kedua itu Winbox, yaitu tool atau aplikasi untuk mengakses mikrotik yang sudah disediakan. Kita download, kemudian kita buka, kemudian disitu biasanya Winbox itu memudahkan karena bisa mendeteksi IP mikrotik seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu video pertama ini kita bahas pengenalan mikrotik untuk sebagai pengenalan ya. Oke. Demikian video pertama mengenai mikrotik, pengenalan mikrotik ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.